Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Adi di channel Rajin Ngoding. Pada video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari atau berkenalan dengan HTML, yang dimana videonya ini tentang HTML Introduction. Langsung saja di sini kita akan membuka sebuah aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa course seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini kita akan fokus ke HTML terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja buka. Baik, di sini ada beberapa penjelasannya atau materi yang sudah saya tulis. Nah, di sini kita akan memulainya dengan HTML Introduction. Langsung saja di sini kita klik Learn Now. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan HTML. Apa itu HTML? Nah, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah website. Bahasa markup pada dasarnya merupakan sebuah instruksi yang mana akan menampilkan sebuah hasil yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pada HTML sendiri ada sebuah teks P yang menginterpresentasikan sebagai sebuah paragraf, di mana secara otomatis browser akan mengartikan itu sebuah paragraf. Jadi bahasa markup ini akan menerjemahkan sebuah sintak-sintak yang sesuai ya teman-teman. Kayak misalnya P itu untuk paragraf. Jadi ketika dibuka di browsernya ini akan menerjemahkan itu sebagai paragraf. Dan contoh lainnya itu seperti H1 atau IMG, yang mana H itu untuk header atau heading, dan IMG itu untuk image. Jadi bahasa markup ini menerjemahkan sebuah instruksi yang ditandai dengan kode-kode seperti P, H1, kemudian herb untuk link, kemudian LI untuk list, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berkenalan dengan siapa sih penemu HTML. Jadi ada seorang yang bernama Tim Berners-Lee yang merupakan orang yang menemukan HTML. Dia merupakan seorang computer scientist yang pada saat itu bekerja di CERN, sebuah organisasi Eropa untuk riset nuklir. Sorry, ini dibacanya bukan CERN ya, kayaknya CERN. Pada akhir tahun 1980-an. Diketahui juga dia adalah orang yang menemukan World Wide Web atau WWW itu sendiri, di mana sekarang seluruh dunia menggunakan sebuah website untuk mencari informasi dan membagikan informasi. Jadi di website ini kita bisa membagikan informasi dengan membuat sebuah website dan menuliskan artikel di sana, atau kita mencari informasi seperti kita mencari informasi di Google. Tanpa adanya World Wide Web, kita tidak akan mengenal Instagram, Facebook, YouTube, dan sosial media lainnya yang berbasis website. Jadi Facebook itu pada dasarnya itu sebuah website ya teman-teman. Jadi itu web 1.0 atau 1.0, di mana itu versi pertama yang hanya menampilkan sebuah teks gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu standar HTML. Dalam perkembangannya, HTML memerlukan sebuah standar untuk menjadikannya selaras dengan seluruh web browser di seluruh dunia. Misalnya, standar tag P adalah interpretasi untuk sebuah paragraf. Maka, web browser di seluruh dunia akan menampilkan dan mengartikan tag P sebagai sebuah paragraf pada sebuah website. Kita bisa melihat standar-standar yang digunakan pada HTML pada website W3C. Nah, teman-teman bisa bacanya ya. Di sini ada linknya. Jadi dengan standar HTML ini, web browser akan menerjemahkan sebuah kode yang hasilnya akan sama ya teman-teman. Kayak misalnya P ini
ya udah artinya itu untuk paragraf. Jadi ketika dibuka di browser manapun, web browser akan mengartikan tag P itu sebagai paragraf. Tanpa adanya standar HTML ini, web browser bisa saja berbeda-beda dalam menginterpretasikan sebuah kode. Seperti H1 itu kan misal di Chrome ini, di web browser Chrome ini untuk heading. Nah, bisa saja di web browser lainnya lebih cocok sebagai sebuah paragraf, misalnya ya teman-teman, H1 ini untuk paragraf dan untuk tag P ini untuk heading, misalnya seperti itu. Jadi dengan standar HTML ini kita bisa, atau seluruh web browser akan menerjemahkannya selaras gitu, sama semuanya. Kemudian di sini struktur kode dasar HTML. Nah, saat pertama kali membuat file HTML, kita dapat menuliskan kode dasar yang digunakan untuk membuat sebuah website pertama kita. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, di sini yang teman-teman lihat, ini merupakan sebuah kode dasar HTML di mana ketika kita memulai sebuah pembelajaran atau membuat sebuah website dengan menggunakan HTML, ini merupakan kode dasar. Jadi yang harus kita tulis di kode editor kita sebelum kita menuliskan tag-tag lainnya atau body content ya. Body content, sebelum kita menuliskan body content, kita harus menuliskan kode HTML ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita bisa menyalinnya dan kita akan praktekkan di video selanjutnya. Jadi doctype HTML itu untuk mengetahui kepada browser kalau tipe dokumen ini menggunakan HTML. Kemudian HTML length itu N itu untuk English. Kemudian elemen head itu untuk menaruhkan sebuah kode yang tidak akan ditampilkan di website kita, atau ini akan dijalankan di latar belakang website kita. Ini itu untuk sebuah kode yang akan diterjemahkan oleh robot di website. Kemudian body. Nah, di tag body ini atau di dalam elemen body ini kita akan menuliskan macam-macam elemen-elemen HTML. Seperti di sini kita melihat H1 yaitu untuk heading hello world. Jadi untuk menuliskan sebuah konten yang akan ditampilkan ke browser, kita menuliskannya di elemen body. Kemudian extension file. Jadi ketika kita menuliskan kode HTML, kita perlu menyimpannya untuk kita dapat melihatnya di browser. Jadi ketika kita tidak menambahkan file extension ini, kita tidak akan bisa melihat hasilnya di web browser. Jadi dalam memulai membangun sebuah website dengan menggunakan HTML, kita perlu mengetahui apa extension yang digunakan agar web browser mengetahui bahwa file yang kita buat adalah file HTML. Ketika membuat file HTML, kita perlu menambahkan ekstensi .html. Jadi ketika kita menuliskan nama file, kita harus diikuti dengan .html di belakangnya. Contohnya seperti ini, index.html ya. Setelah nama file HTML kita, contohnya seperti di bawah ini. Nah, halaman 1.html, HTML1 merupakan nama file yang kita buat, dan .html di akhir nama file merupakan ekstensi filenya. Jika kita tidak menambahkan ekstensi tersebut, maka browser tidak akan membaca file tersebut sebagai file HTML dan menganggap itu file biasa dan hanya menampilkan plain text atau bahkan tidak terbaca oleh web browser. Jadi ketika kita membukanya di website, ketika kita tidak menyimpannya dengan extension file .html, maka secara otomatis ketika kita menuliskannya ketika kita menulisnya dan menyimpannya, sistem atau
device kita akan menyimpannya dengan format txt ya teman-teman, .txt atau extension file .txt atau sebuah teks saja ya teman-teman, atau plain text seperti itu. Nah, jadi ini tentang HTML introduction. Bagi teman-teman yang ingin membaca materi ini, teman-teman bisa melalui website atau aplikasi Android yang akan saya berikan linknya di kolom komentar atau deskripsi. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.